Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Kembali Maria akan coba untuk bacain lagi situasi updatean energi love life-nya kamu bersama dengan seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Ini lagi-lagi pembacaan untuk couple ya. Namun seperti biasa, sebelum mulai tarik kartu tarotnya, untuk menghindari kesalahpahaman, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya Mari di sini akan vice versa. Tarikan energinya ke bolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini, oke? Baik, langsung aja kita mulai. Situasi terupdate antara kamu bersama dengan seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan adalah set. Oke. Kemudian set. Iya, ya. Melakukan hal-hal penting yang dikatakan di situ punya maksud dan tujuan untuk mengakhiri atau untuk mencegah ya. Kalau nggak untuk mengakhiri, di sini untuk mencegah sesuatu hal-hal yang kayaknya itu berpotensi membuat sedih, membuat pedih, dan bahkan membuat penyesalan di sana gitu ya. Oke, adanya pemikiran-pemikiran yang baru, pemikiran-pemikiran yang kalau kata Mari di sini bisa aja telah melewati proses-proses untuk kontemplasi, proses untuk berpikiran dalam gitu ya. Nah, kali ini proses itu sedang diusahakan untuk mengeluarkan diri dari kemungkinan penyesalan, penderitaan, ataupun dari kemungkinan untuk terbebas lepas dari situasi yang dikatakan situasi yang tidak membahagiakan gitu ya. Kalau nggak ini tindakan pencegahan, ini adalah tindakan untuk menyelesaikan gitu ya. Oke, baik. Kemudian Mari akan tarik energi berikutnya di sini. Set. Ada di situ kartu Ace of Cup, kondisinya kebalik. Ada di situ Page of Swords. Nah, ada yang ingin melepaskan di sini, ada yang ingin kayaknya katakanlah di situ mungkin pemikiran-pemikiran untuk pergi gitu ya. Tetapi walaupun demikian, di saat dia memikirkan dirinya sendiri, dia di sini kayak yang bisa berharap bahwa pasangannya mau menunggu dia, mau menanti dia. Nah, di situ ya, beberapa ya barangkali dia kayak yang punya beban-beban cukup banyak, entah itu beban dari kamu ataupun beban dari kehidupan pribadinya dia sendiri gitu ya. Nah, seseorang ini tuh dalam proses untuk membersihkan dirinya dia gitu ya. Orang ini sedang dalam proses untuk melepaskan beban-beban apapun itu yang hadir dalam hidupnya dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini bisa kayak nunjukkan bahwa dia tidak akan meyakinkan kamu ya untuk kondisi sekarang ataupun kondisi dalam waktu dekat ini. Dia tidak akan mencoba untuk meyakinkan kamu ya bahwa dia adalah orang yang kuat untuk mendampingi dirimu. Nah, kayak gitu ya. Entah orang ini, kalau Mari lihat itu kok kayaknya dalam kondisi lebih senang untuk sendiri saja dulu. Kondisi sekarang ya, sendiri saja dulu di sini bukan dalam artian segera ingin bercerai, segera ingin berpisah dari kamu, tapi bisa kondisinya di sini dia akan berjarak dulu dari kamu, gitu ya. Dia akan kayak yang ngasih space dulu lah antara kamu dengan dia. Tapi di sini lagi-lagi ini berceritanya bukan tentang benar-benaran mau pergi. Gitu ya, bukan benar-benaran mau pergi karena masih tertangkap oleh Mari, harapannya dia kamu itu masih ada, kamu itu masih tetap sebagai seseorang yang katakanlah berniat sebagai pasangannya dia gitu ya. Nah, di sana kalau kalian urusannya di sini urusan PDKT, bisa saja seseorang ini sekarang itu kondisinya kok kayaknya sedang mau move on dari kisah masa lalunya dia gitu ya.
Nah, sedang mau move on, mungkin memang prosesnya dia dengan masa lalunya dia itu belum selesai. Nah gitu, masih ada ganjalan-ganjalannya dia dengan proses masa lalunya dia, atau bukan proses ya, tapi kejadian masa lalunya dia, nampaknya di situ tetap ada ganjalan-ganjalan gitu ya. Sehingga dia ketika kedatangan tawaran cinta baru dari kamu, ya bisa aja kamu sebenarnya tulus kepada seseorang ini. Tapi ternyata di sini kalau Mari katakan, dia itu ceritanya itu masih kayak mau bersih-bersih diri dia dulu. Masih ada katakanlah di situ mungkin trauma-trauma atas hubungan dia yang lalu, sehingga dia di sini masih belum mau membuka atau ngejalin sebuah relationship yang lebih kuat dengan dirimu gitu ya, kalau kamu kondisinya kondisi PDKT dengan seseorang ini. Jadi yang coba Mari sampaikan di sini bahwa orang ini belum lagi siap untuk berrelationship, karena dia masih kayak pikiran dia tuh terbang ke masa lalunya dia takut ya, dia bisa di sini kayak ngerasa takut bahwa dengan kamu kejadian yang sama itu akan terulang kembali. Nah, yang seperti itu ya, kejadian yang kurang lebih seperti apa yang dia alami dengan dengan pasangan dia yang lampau itu terulang lagi sama kamu gitu ya. Makanya kalau kamu misalnya ngelihat seseorang ini berusaha untuk berjarak, atau mungkin orang ini kayaknya on off dalam hubungan sama kamu, atau dia langsung saja menolak kamu, ya bukannya kualitas dirimu di situ tidak baik, tetapi dia yang belum selesai untuk bersih-bersih dirinya, dia sedang dalam proses iya. Nah gitu ya, sedang dalam proses iya. Dan mungkin harapan-harapannya dia, kemarahannya dia, atau harapan-harapan juga ingin kembali kepada mantan ya, kepada orang dari masa lalunya dia, barangkali itu masih kadang-kadang tuh hadir ya, menjadi buah pemikiran dari seseorang ini. Nah gitu ya. Nah, jika ternyata kamu dan dia ini sebenarnya sudah berrelationship cukup lama, nah bisa aja di sini kondisinya bahwa dia agak kecapean gitu ya. Dia kecapean ketika ngejalin hubungan dengan kamu gitu ya. Dia di situ agak-agak lelah, nggak tahu ini lelahnya lelah karena apa gitu. Tapi setidaknya orang ini kalau Mari katakan bisa aja sedang berusaha pelan-pelan untuk meninggalkan kamu gitu ya. Jadi orang ini bisa kayak punya trust issue kepada dirinya sendiri, dan juga itu bisa dia proyeksikan kepada dirimu. Nah di sana ya, mungkin orang ini pernah tuh yang kayak menginginkan kamu banget gitu ya, tapi ini khusus untuk ceritanya yang memang sudah menjalin relationship, sudah pacaran sekian tahun, atau mungkin sudah menikah situasinya gitu ya. Nah jadi ternyata ya namanya dua orang yang sedang berjalan bersama gitu kan, ada ajalah di situ, ada ajalah gangguan-gangguan. Bisa saja seseorang ini juga melihat ternyata dia tidak mendapatkan cinta dari kamu gitu ya, atau dia tidak mampu untuk menumbuhkan cintanya kepada kamu karena ya adalah kondisi dan keadaan yang kemudian membuat dia kehilangan kemampuan untuk menyayangi kamu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Walaupun sebenarnya sempat ada keinginan kuatnya dia untuk terus bersama dengan kamu. Kamu adalah sosok yang berharga bagi hidupnya dia. Relationship kalian ini adalah relationship yang harus dia miliki gitu ya. Nah sekarang terjadi perubahan di sana gitu ya. Sekarang terjadi perubahan, mungkin ya mulai untuk merenggangkan cengkeramannya dia terhadap hasrat keinginan untuk memiliki kamu, hasrat dan keinginan untuk terus berada dalam sebuah relationship dengan kamu. Mulai di situ perlahan-lahan dia lepaskan keinginan-keinginan dia itu, ketakutannya dia hidup tanpa kamu, atau ketakutannya dia apa-apalah itu ya yang menjadi buah-buah ketakutannya dia, atau mungkin adanya privilege tertentu yang bisa dia dapatkan dari kamu. Nah ini pelan-pelan dia mulai kikis, pelan-pelan ini mulai dia lepaskan satu persatu kayak gitu ya, dengan maksud dan tujuannya dia mungkin ini kayak yang ada energi ingin melangkah
tanpa kamu, walaupun kondisi saat sekarang ini seperti Mari katakan keterpisahan antara kamu dengan dia secara fisik itu masih belum terjadi. Hanya saja dari gaya-gaya komunikasi ya, di situ yang katakanlah di situ agak kurang intens, atau ketika ada komunikasi nampaknya komunikasi ini bisa sebentar aja, 5 menit aja dia kayaknya harmonis, kemudian sisanya itu bisa yang kayak ada aja kecekcokan, ada aja di situ keributan. Nah, di sana ya. Beberapa mungkin yang memang sudah dalam kondisi diam, sekarang ini sudah tidak lagi menjalin komunikasi yang baik. Saya rasa memang orang ini lagi-lagi ya, pemikirannya dia dengan kamu itu sudah mulai yang kayak mau ikhlas melepaskan dirimu. Nah, di situ ya. Jadi ini kayak pelepasan yang tadinya dia bisa dikatakan menggilai kamu. Nah, di situ dia kayak yang mulai melepaskan. Tetapi orang ini bisa ya, walaupun dia menggilai kamu, bisa aja dia tuh tidak menunjukkan sama kamu gitu ya. Menggilai di sini dalam arti konotasi yang positif ya, positif lah gitu ya. Jangan dianggap terlalu negatif lah, nah, gitu aja. Jangan dianggap yang terlalu negatif ya, kegilaan yang Mari sebutkan di sini. Ya, bisa aja dia yang kayak gila ingin memiliki kamu, tapi justru seseorang ini bisa tuh kayak yang pelit energi, pelit ngasih kamu gitu ya. Bilangkan I love you aja, atau mungkin I miss you aja, barangkali dia ndak mau gitu ya, dia pendam-pendam perasaannya dia ke kamu. Nah, seperti itu. Dan perasaan cinta yang tidak dia ekspresikan ini, tentu saja ini akan menjadi sebuah sumbatan ya, secara energi dalam tubuhnya dia, sehingga itu kayak yang bisa ngerusak diri dia sendiri. Ini bayangkan aja lah, energi cinta itu kayak energi aliran air gitu ya. Nah, di sini dia tambat gitu. Di sini dia hanya dalam kondisi punya cinta, tapi dia tidak menyalurkannya kepada kamu, tersumbat di situ gitu ya, sehingga ini akan merusak diri dia sendiri, bikin kacau diri dia sendiri ya, bisa bikin kayak yang sengsara diri dia sendiri. Nah, kayak gitu. Dan akhirnya ini orang bisa masuk dalam kondisi ya, namanya energi spiritualnya dia itu tidak mengalir dengan baik. Dia bisa di situ kayak yang kacau sendiri orangnya gitu ya. Dari cara komunikasi kacau, dari cara tindakan juga ini orang bisa itu modelannya kacau juga gitu ya. Nah, sehingga dia tuh agak kurang pandai menempatkan diri dia yang terbaik itu seperti apa, dan bisa saja dia ternyata tanpa dia sadari men-trigger kamu, justru ingin pergi, ingin melepaskan dia. Tapi sebelum terlalu jauh, Mari menjelaskan, baiknya di sini Mari menarik kartu energi yang menunjukkan tentang dirimu. Oke, iya di sana ya. Oke. Iya, nampaknya di sini akan ada pelepasan ya, akan ada pelepasan yang kamu lakukan ya terhadap seseorang ini. Ada pelepasan di sini. Iya, ada pelepasan kok, kayaknya di sini lebih memikirkan diri sendiri ya, memikirkan kehidupan sendiri. Nampaknya itu bisa menjadi tujuan dan maksud dari dirimu kayak gitu ya. Mungkin kamu kehilangan ketertarikan kepada seseorang ini, atau ya kamu tidak bisa melihat adanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkannya dalam hubungan gitu. Makanya kalau Mari lihat di sini, kamu akhirnya juga lebih memilih untuk pergi. Nah, kayak gitu ya. Mungkin kamu kayak yang nganggep bahwa kamu aja yang ngasih sama orang ini gitu ya, atau mungkin dia ada ngasih uang sama kamu, tapi kamu tidak melihat bahwa dia ada keinginan untuk mencintai kamu gitu ya. Karena marilah ada kesadaran baru yang hadir dalam dirinya kamu. Kesadaran baru itu yang kayak menggerakkan kamu punya kekuatan masif, punya kekuatan yang besar untuk mengambil langkah baru. Dan mengambil langkah baru ini, kalau Mari lihat, bisa itu ceritanya yang kayak lebih meninggalkan ya. Beberapa di sini kayak yang lebih meninggalkan. Tunggu dulu, Mari lihat dulu.
tunggu dulu ya sebentar. Ini kalau dia begini, kamu tentu mengejar dia. Kalau begini, kamu oke. Iya, memang alangkah lebih baiknya kalau kamu ternyata meninggalkan seseorang ini. Kalau boleh ya, tapi ini tentu saja pemikiran pribadinya Maria, tentu saja Anda usahlah didengarkan ya apa yang Maria sampaikan barusan. Terlalu cepat Maria untuk ini ya. Ya, tetapi ya jika kalian ternyata memang sudah memutuskan untuk meninggalkan seseorang ini, ya baiknya di situ memang kamu melangkah sendiri aja itu jauh lebih bagus gitu. Nah, tanpa pun kamu ini mendapatkan nasihat dari siapapun gitu ya, Mari rasa kamu sekarang ini sudah kondisinya itu kondisi yang tahu banget langkah apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Karena kondisi saat sekarang ini atau dalam waktu dekat ini kamu tuh akan kehilangan beban gitu ya. Bukan kehilangan, tetapi kamu memilih untuk menghilangkan bebannya kamu. Ada kemampuan, ada keberanian, ada sikap bersenang-senang, ada sikap bahagia yang akan datang di dirinya kamu gitu ya. Mungkin itu datang dari anugerah Tuhan ataupun itu datang dari percikan-percikan kesadaran di dalam dirinya kamu ya tentu saja anugerah Tuhan di sana ya. Tapi yang jelasnya di sini kamu tuh kayak yang seseorang optimis untuk melangkah, membuka lembaran hidup baru, meninggalkan lembaran hidup lama. Nah kayak gitu ya, melakukan sebuah perubahan secara besar dalam kehidupannya kamu. Nah gitu ya, kamu ini nampaknya orang yang akan berjalan sendiri kali ini gitu ya. Setidaknya berjalan tanpa dia, atau kalaupun kamu masih tetap ingin bersama dengan dia, tetapi keinginan kamu untuk bersama dengan dia ini itu kayak keinginan baru, bukan seperti melanjutkan kisah lama, tetapi di sini kok kayaknya dengan orang lama tapi semangatnya itu semangat baru. Nah piye itu? Bisa paham nggak ya? Kayak yang barang baru stok lama. Nah yang kayak gitu ya, semangatnya kayak gitu tuh ada banget di kamunya gitu. Tapi yang jelasnya bersama dengan dia ataupun tidak bersama dengan dia, kamu ini kayak seseorang yang terlahir kembali kayak gitu ya. Kamu seseorang yang kayaknya itu punya langkah yang ringan, punya rasa optimis, punya semangat gitu ya. Kamu di sini energinya itu energi yang berani, energi yang enggak ada beban kayak gitu loh ya. Jadi energi kamu tuh energi yang ringan banget gitu loh. Ya, energi yang mantep, santai. Pokoknya oke lah ya. Energi kamu dengan seseorang ini tuh energi yang oke banget. Entah apapun motif kamu, meninggalkan dia kah, kembali bersama dia kah, atau mau bermain-main dengan dia kah, gitu ya. Yang jelasnya di sini kamu tuh udah, katakanlah di situ 99%, kamu tuh kayak yang udah tahu banget. Oh, baiknya sikapku adalah seperti ini, gitu ya. Pantesnya aku tuh kayak ngelakukan kayak gini aja lah sama dia, gitu. Gitu ya. Nah, tetapi sekiranya kamu pergi dari seseorang ini, sekiranya kamu pergi dari seseorang ini, saya rasa orang ini tuh akan gayanya itu kayak yang gaya ikhlas melepas kamu, tapi nanti lama-lama orang ini kayak yang datang egonya dia, enggak, aku tuh enggak mau hidup tanpa kamu gitu. Walaupun mungkin selama ini dia nggak melakukan apa-apa untuk menunjukkan cintanya dia ke kamu. Nah gitu ya. Apalagi kalau ternyata dia ini telah melakukan A, B, C, D untuk kamu gitu ya. Jadi kayak seolah-olah kamu harus membayar atau kamu harus ngebalikin apa yang telah aku berikan sama kamu. Gitu ya. Ada energi mau menuntut ini sama kamu. Jadi lama-lama orang ini nanti bisa tuh kayak yang posesif banget sama kamu. Bahkan walaupun waktu sekarang ini kamu tuh udah memang lepas bener dari dia, saya rasa orang ini masih sering stalking kamu, masih sering ngintip-ngintip kamu, masih sering kayak yang kayak culas ya ngelihat hidupnya kamu gitu ya. Orang ini tuh di ujung sana itu dia kayak yang masih reseh banget gitu loh. Masih reseh banget, masih kayak rasa ingin tahunya itu tentang kamu tuh ada gitu. Dan bahkan kalau kamu udah pergi dari dia, di situ kayak yang ketidakikhlasan masih terus-menerus tuh bolak-balik menarik dirinya.
Walaupun kesadaran dia udah bilang, ya udahlah dilepasin aja gitu ya. Tetapi pikirannya dia itu tetap merayu, menggodanya dia untuk cari tahu kabar tentang kamu. Semakin banyak dia mencari kabar tentang kamu, semakin kayak yang ada keterikatan kuatnya dia terhadap dirimu gitu ya. Dia tidak melakukan apa-apa gitu ya. Dia nggak melakukan apa-apa, mungkin kalau untuk memperbaiki keadaan dan hubungan kalian yang darinya diam-diam berusaha untuk mencairkan hubungan, dia tidak berusaha untuk hangat sama kamu. Kalaupun kamu misalnya masih mau membuka koneksi dengan dia bisa kayak yang culas banget ngadepin kamu gitu ya. Kamu chatting dia bisa diam, kamu chatting dia mungkin akan menjawab, tapi cara dia ngejawab itu kok kayaknya bikin perut kamu mules gitu ya. Nah, di sana ya. Jadi itu tadi sikapnya dia terhadap kamu itu nanti tuh kayak yang sikap cari peperangan lah, sikap kayak yang cari keributan lah, kayak gitu ya. Dia di sini seseorang yang ya berantakan lah. Kalau mari katakan secara pikiran tuh kayaknya seseorang tuh yang berantakan. Walaupun kamu dan dia secara nyata-nyata hubungan ini telah berakhir, tapi dia katakan ini belum berakhir gitu ya. Ini belum berakhir. Jika kalian ternyata hubungannya sudah hubungan suami istri atau sudah hubungan pacaran sekian lama. Nah, yang seperti itu. Ya, terus apa ini ya yang mau Mari sampaikan barusan ada di ujung lidah. Masih sering stalking kamu, ngintip-ngintip kamu, masih sering negatif thinking sama kamu. Gitu. Jadi orang ini tuh nah oke. Tapi kalau ternyata ini tidak ada keterpisahan, oke, sekarang kalian katakanlah masih tinggal satu rumah, katakanlah kalian ini masih ya keep in touch gitu ya. Tapi yang jelasnya model keep in touch-nya ini dia orangnya itu ya orangnya yang kayak sulit menerima perubahan gitu ya. Jika selama ini dia tidak menunjukkan cintanya kepadamu, tapi kamu berharap ada cinta dari dia untukmu, maka kamu tuh harus mengambil atau berusaha untuk membantu dia agar bisa mempercayai kamu. Karena trust issue ya, lagi-lagi trust issue saya rasa itu sangat kuat sekali menggelantung ya. Apa sih dibilang? Trust issue di diri pasangan kamu ini tuh masih yang kayak kenceng, apalagi jika ternyata kamu pernah melakukan kekeliruan, kamu pernah melakukan kesalahan kepada dia. Ini orang bisa kayak yang gak yakin banget sama kamu, orang ini bisa yang kayak agak-agak kurang percaya sama kamu gitu ya. Omongan-omongannya bisa aja kayak yang nyelekit. Orang ini berusaha untuk cari-cari negatifnya kamu, nah kayak gitu ya. Maka di situ kamu kalau masih tetap ingin dengan seseorang ini, kesabaran kamu, sikap the full-nya kamu, sikap the full ini kan full gitu ya. Semoga banyak yang ngerti bahasa Inggris. Full itu kayak yang pura-pura bodoh atau yang kayak seseorang tuh yang apa-apa tuh nggak dimasukkan ke hati gitu ya. Seseorang tuh yang santai aja dalam menyikapi. Nah, sikap-sikap seperti itu tuh yang harus kamu lakukan. Atau ya tadi, kamu bantu dia untuk kembali mempercayai dirimu jika ternyata kamu pernah melakukan kekeliruan dan kesalahan kepada seseorang ini. Karena ya tadi, beberapa dia menganggap kalau kamu tuh tidak cinta sama dia, kamu ini ternyata tidak sayang sama dia, kayak gitu ya. Sehingga dia kehilangan kemampuan untuk mencintai dan menyayangi kamu. Nah gitu. Atau ya beberapa memang dia belum selesai dengan PR-PR kehidupan dia dari masa lalunya, dan itu cukup membebani dia sampai kehidupan dia sekarang ini, dan itu akan berdampak kepada relationship kamu bersama dengan si dia gitu ya. Oke lah, baik. Itu aja dulu ya. Sekarang mari akan tarik di sini koin-koinnya. Ini koin akan menunjukkan apakah itu inisial kamu, apakah itu inisial dari dia, apakah itu zodiak kamu, ataukah itu zodiaknya dia ya. Biar ngerti apakah pembacaan ini ditujukan untuk kamu ataupun tidak gitu. Oke, baik, kita buka dengan inisial N, nanas. Ada inisial X gini ya, X-Men ya. Kemudian ada inisial L, labu.
ada inisial Z, zebra, ada inisial H, habis, ada inisial W, warna, inisial K, kedondong, ada inisial A, asam, ada inisial I, ikan, inisial D, durian, ada inisial C, cubit ya, ada inisial M, mangga, ada inisial T, apa itu T, buah ya, nggak ada ya T buah, telur aja lah ya, telur. Kemudian ada inisial F, Fanta. Baik, masuk kita ke zodiak ya. Hadir di sini zodiak Sagittarius, Libra, kemudian di situ ada Virgo, ada Scorpio, ada di sini energi dari Aries, Capricorn di sini, Gemini hadir, kemudian di situ ada zodiak Cancer, hadir di situ energi dari Scorpio, lagi-lagi hadir energi dari Sagittarius, energi Taurus, kemudian hadir energi dari Leo, energi dari Virgo kembali, energi dari Aquarius, kemudian hadir energi dari Gemini, hadir energi dari Aries lagi, dan ditutup oleh energi dari Taurus lagi. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya. Terima kasih.